jangan sampai ya pemerintah kita yang sudah melaunching program co-firing biomasa di 52 PLTU ini juga terkena buntut yang sama, terkena kasus yang sama, deforestasi. Ini kan tujuan dari transisi energi kan untuk beralih dari energi kotor ke energi yang lebih bersih ya. Tapi jangan sampai peralihan dari energi kotor ke energi bersih ini justru mengorbankan hutan yang ada di Indonesia. Kembali lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Nah, kali ini saya bersama teman-teman dari peneliti TI Indonesia. Ini ada Mas Bagus Pradana dan Mbak Asri. Nah, ini kedua-duanya adalah peneliti di sektor ekonomi, transisi energi, tambang, ya. Pokoknya itulah ya. Pokoknya yang berhubungan dengan energi. Ya, baru-baru ini TI Indonesia baru merilis ya sebuah riset terbaru TI yang terkait dengan transisi energi. Ya, judul risetnya itu adalah penilaian risiko korupsi program co-firing biomasa pada pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia. Biar lengkap ya, PLTU. Nah, kali ini kita akan bahas ini dalam beberapa menit ke depan terkait dengan riset ini. Nah, pertama mungkin kita mau bahas soal yang gampang-gampang dulu. Nah, ini kan ngomongin soal transisi energi dan dikaitkan dengan istilah co-firing terus biomasa. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Bagus ini. Ini kan istilah yang tidak cukup familiar di publik ya. Co-firing itu apa, terus biomasa itu apa, lalu kaitannya sama PLTU ini apa? Jadi mungkin yang pertama kita coba elaborasi dulu apa itu pengertian dari co-firing lah ya. Co-firing itu kan kalau bahasa Indonesianya dia membakar bersama. Jadi co-firing itu kan membakar ya, pembakaran bersama. Jadi saya rasa mahfum rekan-rekan dengan misalnya kayak ini kegiatan yang ada di PLTU. PLTU itu kan kegiatan membakar batu bara untuk menghasilkan listrik. Nah, dalam konteks co-firing ini yang dibakar nggak cuma batu bara, tapi material-material lain yang dibakar bersama dengan batu bara untuk menghasilkan tenaga listrik seperti itu. Nah, dalam penelitian ini yang di co-firingkan yang kami teliti adalah komoditas yang namanya biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa merupakan komoditas, dia bagian dari bioenergi namanya. Bioenergi itu hal-hal yang punya punya nuansa energi yang berasal dari alam seperti itu. Jadi sumber energi yang berasal dari alam. Nah, ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah biofuel. Kalau teman-teman paham atau tahu tentang program pemerintah yang mau membuka lahan sawit besar-besaran untuk biofuel. Nah, ini salah satu komoditas dari bioenergi itu. Kemudian selain biofuel ada biogas. Biogas itu biasanya berasal dari pemanfaatan limbah kotoran. Itu diambil gasnya, itu biasanya ada di desa-desa. Kalau soal biogas itu biasanya pengganti LPG, dan satu corong yang lain adalah biomasa ini. Biomasa ini adalah komoditas yang berasal dari alam, tapi dia mayoritas misalnya kayak cangkang sawit atau ranting-ranting dahan kayu di kehutanan seperti itu, atau mungkin sisa-sisa serbuk kayu dari industri mebel. Nah, itu masuknya di biomasa. Jadi apa hubungan biomasa ini dengan transisi energi, dengan kebijakan pemerintah tentang transisi energi? Nah, ini belakangan pasca 2025 itu kan
kalau kita lihat landscape globalnya kan pasca Amerika mengundurkan diri dari berbagai macam pendanaan transisi energi, kan dulu kala itu kampanye utama transisi energi di Indonesia adalah pensiun dini PLTU, pensiun dini PLTU. Tapi setelah ada gonjang-ganjing Amerika mundur dari pendanaan berbagai macam proyek transisi energi itu, setelah dihitung-hitung, ternyata pensiun dini PLTU agak susah diimplementasikan dalam tanda kutip itu ya di Indonesia. Akhirnya langkah strategis atau jalan alternatif untuk tetap menjaga koridor transisi energi, karena Indonesia kan sudah berkomitmen untuk net zero emission di 2060 ya. Tapi Indonesia nggak bisa menarik diri juga seperti Amerika. Begitu stand politiknya kan. Nggak bisa, berarti Indonesia tetap wajib mengurangi emisi. Kalau Amerika terserah gitu. Terserah, kan beda negara. Ini negara dunia pertama, kita di dunia merah berantak ketiga seperti itu ya. Di negara dunia ketiga, jadi agak secara politik agak berbeda standnya. Nah, akhirnya yang dilakukan pemerintah adalah oke, kalau kita tidak bisa melakukan pensiun dini karena hitung-hitungan kalkulasi harga, kalkulasi finansialnya agak susah, maka yang diambil adalah ya kita campur pembakaran itu antara batu bara dengan biomasa ini. Dengan biomasa ini ada banyak jenis biomasa di Indonesia yang kemudian diprospek untuk dimanfaatkan pemerintah itu. Misalnya seperti wood pellet. Wood pellet itu pellet kecil-kecil dari kayu itu, serbuk kayu. Kalau serbuk kayu itu namanya sawdust. Kemudian ada wood chip, kemudian ada sekam padi. Nah, 4 hal itulah mungkin yang paling potensial di Indonesia yang mau diproyeksikan oleh PLN selaku implementer program ini. Seperti itu, Mas. Berarti kalau misalnya tadi ya, sebenarnya kan agenda awalnya gitu kan pengennya pensiun PLTU gitu, terus kemudian juga ada agenda transisi energi. Terus dengan adanya co-firing ini, apakah terus benar-benar ada transisinya atau kemungkinan ke pensiun dini itu masih dekat apa gimana gitu? Nah, hitung-hitungannya itu kalau kemarin kami intens diskusi dengan rekan-rekan di PLN, itu yang namanya co-firing ini kan mereka mengambil kesimpulannya adalah ini masa transisinya, strategi untuk transisinya. Jadi bukan strategi yang long lasting kayak gitu, jadi yang selamanya akan dilakukan. Ini strategi jangka pendek, mereka bilang kayak gitu, strategi transisi kan kayak gitu. Jadi kalau strategi transisinya berarti nanti ke depan itu akan ada strategi-strategi perubahan pola produksi listrik yang lebih renewable lagi. Jadi katanya seperti itu, bukan saya sebagai ambasador PLN ya ini, tapi informasi dari PLN. Informasi dari PLN seperti itu. Jadi menurut pandangan rekan-rekan di PLN, co-firing biomasa ini masuk sebagai salah satu strategi yang secara hitung-hitungan ya bisa dilakukan dan paling relevan lah ya, paling relevan kalau kita bicara soal transisi energi khususnya di Indonesia saat ini. Dan kemudian implementasi yang dilakukan PLN dari 2021 ini sebenarnya program co-firing biomas di PLTU di PLN ini sudah digodok. Jadi selain tahun 2021 ya. Jadi kan kala itu santer terdengar ya pensiun dini PLTU. Tapi nggak cuma pensiun dini PLTU ini yang jadi tujuan akhir transisi energi. Di situ ada strategi-strategi lain, salah satunya co-firing biomasa ini. Awalnya itu kalau kita merujuk ke
kebijakan atau apa landasan kebijakannya kalau kita bicara soal transisi energi itu ada dua ya setidaknya, yaitu adalah RUKN. RUKN itu kepanjangan dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, dan yang kedua adalah RUPTL. RUPTL itu Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Nah itu masuk tuh di situ co-firing biomasa di RUPTL 2019 itu sudah dimasukkan mulai 2021 itu akan disiapkan sekitar 43 PLTU yang wajib melakukan co-firing biomasa, tapi diuji cobakan dulu. Nah, kemudian diperbarui di RUPTL yang terbaru 2025 sampai 2034 yang saat ini itu sudah ada 52 PLTU yang wajib. Jadi bukan uji coba lagi tapi wajib untuk menjalankan program co-firing biomasa PLTU ini. Berarti kalau kita mau baca ini relasi hubungannya ya antara co-firing dengan transisi energi terus pensiun dini itu jadi kontras nggak? Misalnya kan ini kan sama-sama membakar ya. Jadi kalau disebut membakar ya taruhlah 50% batu bara, 50% dari biomasa tadi. Berarti pensiunnya kayaknya nggak jadi tuh. Kalau pensiun itu kan dihentikan, ya kan? Maksudnya pensiun itu dihentikan kan istilahnya. Jadi dia tidak lagi membakar ya istilahnya. Tapi kalau dengan co-firing ini artinya dia tetap membakar. Bedanya dia bakarnya bukan batu bara saja, tapi dia membakar bio tadi yang apa sawit, kecangkang sawit terus serbuk gitu. Berarti yang dikejar itu bukan pensiunnya ya, tapi apa yang dikejar itu kalau berarti ini target ininya ya emisinya gitu nggak ya akhirnya? Maksudnya kontrasnya begitu, jadi pensiunnya nggak jadi nih, tapi emisinya aja diturunin. Iya. Kontrasnya sebenarnya kalau mau jujur-jujuran lagi hitung-hitungan finansial, ekonomi larinya ke sana. Kenapa strategi pensiun dini PLTU ini nggak jadi? Karena nggak ada apa namanya input ekonomi yang mau membackup strategi ini untuk dijalankan. Kan pemerintah butuh investasi untuk apa mematikan atau memensiunkan dini PLTU ini. Nah, nanti hitung-hitungan misalnya kayak berapa karbon yang berkurang, emisi yang berkurang, itu ketika satu PLTU apa pensiun kayak gitu, itu kan clear banyak banget karbon yang berkurang selama dia apa beroperasi, itu kan langsung berkurang drastis. Nah, permasalahan hari ini kan yang pertama itu tadi sisi finansial, support finansial itu belum tersedia kalau untuk menjalankan apa pensiun dini. Akhirnya yang paling apa potensial untuk dijalankan di Indonesia ya terutama terkait pertimbangan soal karbon dan emisi tadi adalah co-firing biomasa ini. Ya PLTU-nya masih tetap membakar, tapi yang dibakar nggak cuma batu bara, kita campur, kita blend dengan bahan lain, material lain. Sorry, aku awam. Jadi kalau kita bakar batu bara sama bakar dahan kayu itu beda emisinya ya? Beda. Atau Mas Bagus nggak tahu, nggak apa-apa. Targetnya mungkin ya. Target baurannya berapa tuh gitu. Nggak maksud aku ini awam banget nih. Misalnya kita bakar batu bara, terus kita bakar cangkang sawit nih. Nah, emisinya pasti berbeda. Emisinya pasti berbeda, lebih apa namanya lebih kuat emisi di batu baranya ya daripada di emisi cangkang sawit kayak gitu. Tapi sebenarnya ada hitung-hitungan kalornya, hitung-hitungan apa tingkat kalornya, dan kebetulan kami tidak menguasai hitung-hitungan. Itu nanti cari di Google aja ya, di ChatGPT gitu. Google atau bisa jika rekan-rekan tertarik untuk mendalami soal hitung-hitungan emisi itu bisa misalnya merujuk ke riset-riset dari CREA, riset-riset dari rekan-rekan di Celios itu juga apa robust, tangguh untuk soal hitung-hitungan kayak gitu. Nah, tadi kalau misalnya soal target baurannya gitu kan, apakah mungkin gitu 50-50 atau selama ini gimana sih?
Kalau penerapannya ya gitu. kalau 50-50 kalau kita bicara kembali lagi ya kita bicara bisnis kayak gitu agak susah selain apa yang pertama ekonomi di Indonesia ini masih ditopang eh, pemain-pemain batu bara for sure itu jelas kalau mereka digoyang sedikit dengan narasi transisi kayak gitu agak agak susah mereka apa namanya bergenya kuat mereka jadi agak susah untuk 50-50 itu tadi. Nah, yang itu pertama ya soal ekonomi. Yang kedua adalah soal kesehatan dari power plant-nya dari PLTU-nya. PLTU itu kan punya mesin boiler ya, mesin boiler. Boiler itu buat bakar itu. Boiler itu buat bakarnya itu, jadi ruang bakarnya itu. Dan itu kalau itu kan memang didesain untuk membakar batu bara ya. Nah, kalau desain untuk membakar batu bara itu terus dicampur dengan material bahan-bahan lain yang tidak sesuai dengan batu bara, nah itu akan cepat rusak. Ada resiko kerusakan yang mana eh, ya akan berdampak juga terhadap produksi kapasitas listrik kan seperti itu. Nah, maka kalau 50-50 kayak gitu sangat rawan. Kalau kita lihat eh, yang kajian-kajian yang dilakukan rekan-rekan di PLN yang di PLTU itu PLN Nusantara Power itu yang mengurusi PLTU itu standar yang kemudian diterapkan untuk program co-firing di PLTU di Indonesia itu di 52 PLTU itu minimal adalah 5%. Jadi 95% masih batu bara, 5% biomasanya. Nah, ada beberapa PLTU itu juga mereka melakukan uji coba dan mungkin yang mau dikejar adalah 10% ini bisa enggak gitu. Nah, itu baru sedang berjalan. Saat ini beberapa PLTU itu konon katanya ya menurut pengakuan rekan-rekan di PLN Nusantara Power itu ada beberapa PLTU itu sudah mencapai bauran 7% untuk biomasanya yang dibakar di Maksimalnya berapa PLTU. jadi? Maksimalnya itu rencananya yang mau dituju 10%, tapi hitung-hitungannya kan kesehatan mesinnya itu seperti apa itu. Kalau nggak bisa ya agak susah juga untuk mencapai sana. Nah, ini kalau kaitannya sama riset ini sendiri, ini kan risiko korupsi kan. Jadi mengasesmen risiko korupsi terkait dengan co-firing ini. Nah, ini temuan teman-teman apa ini di dalam proses co-firing biomasa ini? Artinya celah korupsinya di mana saja yang ditemukan di dalam riset. Dan saya dengar teman-teman juga ke daerah ya. Jadi langsung ke satu atau dua PLTU yang melakukan co-firing. Nah, ini temuannya gimana terkait celah korupsi di proses transisinya ini gimana? Iya, ini kita bicara awalnya dulu ya, Mas. Awalnya itu kenapa riset ini kemudian dilakukan itu berawal dari satu kejadian kita sebut penyesuaian target bauran. Jadi kala mungkin sekitar 2 tahunan yang lalu itu Menteri ESDM sempat memberikan statement 1 atau 2 tahunan yang lalu ya. Kita bisa melakukan bauran energi baru terbarukan EBT sejumlah 23% di tahun 2025 tahun lalu harusnya 23%, tapi direvisi tahun lalu itu kayaknya nggak bisa, nggak nyampe 23% ini harus mundur, bukan tahun 2025 tapi 2030. Nah, dari situ ada banyak. Oh, itu direvisi ya? Karena ini saya baca di media ini malah muji diri sendiri. Jadi bahasanya bauran energi lampaui target. Apa berapa persen? 15,9%. Targetnya tapi yang dicapai 16,3. Ini di antara ya. Iya, itu kan ada
perjalanan untuk menuju 23% itu. Dan itu akhirnya diperpanjang lagi di 2030. Oh, waktunya diperpanjang. Waktunya diperpanjang lagi untuk untuk 23% bauran EBT itu. Nah, dari situ kemudian setelah tadi ya gonjang-ganjing masalah finansial, Amerika mundur dari inisiasi pembiayaan energi, transisi energi. Kemudian langkah yang diambil Indonesia adalah oke, kita lakukan program co-firing biomasa di PLTU, di 52 PLTU, kan seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah kalau kami lihat pasca melakukan riset awal, yang namanya biomasa itu kan itu tadi ya berasal dari kayu ya, mayoritas kok bahan-bahannya itu berasal dari kayu, entah itu industri mebel, entah itu limbah-limbah kehutanan, ranting daun kayak gitu, itu bisa. Kemudian pelepah sawit itu juga masuk kan, limbah kehutanan kayak gitu. Nah, biasanya pemanfaatan biomasa yang berbentuk limbah dari industri mebel, kemudian industri kehutanan ini dia tidak bernilai secara ekonomi, tidak bernilai, jadi nggak ada harganya karena limbah. Paling kalaupun ada harganya, yang memanfaatkan misalnya UMKM kecil seperti pedagang jamur kayak gitu, bisnis jamur gitu. Nah, ketika diwajibkan oleh pemerintah 52 PLTU di Indonesia harus melakukan co-firing biomasa, dia jadi punya harga akhirnya. Dia jadi nilainya. Ada nilai, ada bisnis di situ, ada ekonomi yang kemudian muncul di situ, ada ruang ekonomi baru yang muncul di situ. Dan ketika pemerintah mewajibkan 52 PLTU untuk melakukan program co-firing biomasa ini, ada yang dinamakan lonjakan permintaan, demand shock. Jadi terhadap limbah-limbah kehutanan, limbah-limbah mebel kayak gitu. Nah, di sini kan ketika ada demand shock itu kan ada kerentanan yang kemudian seharusnya bisa dipetakan. Dan siapa sih pemain di situ kan juga seharusnya bisa ditanggulangi agar mainnya itu enggak monopolistik seperti itu. Nah, kerentanan itu yang kemudian kita coba petakan, kita coba mapping di corruption risk assessment ini, seperti itu. Terus apa sih sebenarnya yang ditemukan tadi, mungkin balik lagi ke celah-celah korupsi apa gitu ketika akhirnya tadi ya yang dibilang ada nilai ekonomi yang dulu nggak bernilai secara ekonomi gitu, limbah-limbahnya, terus kemudian ada co-firing, terus itu dibutuhkan, bahkan dulu cuman dibutuhkan oleh orang yang punya industri tahu misalnya dan sebagainya, terus sekarang ada demand shock, permintaan besar, saudas itu. Nah, celah korupsi apa sih gitu ya, misalnya di sekitaran PLTU yang kemudian membutuhkan tuh saudas gitu untuk PLTU. Jadi satu PLTU itu rata-rata ketika melakukan proses blending antara batu bara dengan komoditas biomasanya itu bisa menghabiskan sekitar 500 ton biomasa, apapun itu bentuknya ya. Tapi kalau kita bicara di Jawa ini kan PLTU-nya kan mesin boilernya kan aku lupa nama istilahnya, tapi singkatannya itu PC itu coal kayak gitu. Jadi dia itu hanya bisa membakar material-material selain batu bara yang halus. Jadi biomasa yang kemudian dimasukkan ke mesin itu kebutuhannya adalah biomasa yang bentuknya itu seperti saudas itu.
saudas itu yang kecil-kecil itu Serbuk itu ya. serbuk gergaji kayak gitu. Nah, 500 sampai 700 ton masuk sehari sekali jalan mesin itu. Yang menjadi eksekutor aktornya adalah PLN kan. PLN diberikan mandat selain menjalankan PLTU juga menjalankan program ini. Akhirnya PLN ada satu anak usahanya namanya PLN Energi Primer Indonesia. Dia bikin satu divisi baru, divisi biomasa namanya. Nah, dia diberi mandat oleh negara untuk menghidupkan pasar biomasa ini. Tapi permasalahannya menjawab pertanyaan Asri tadi ya, ada resiko-resiko apa yang terjadi ketika negara itu memberikan mandat kewajiban untuk covering PLTU. Ada demand shock di situ, demand shock, lonjakan permintaan tinggi, tapi tidak diikuti dengan kesiapan pasar. Jadi pasar-pasarnya itu masih, karena awalnya kan tidak bernilai ya, mebel-mebel itu bingung mereka untuk mengkonsolidasikan ini bahan-bahannya kemana, terus sampah-sampah kehutanan itu juga bingung Sorry, yang nggak siap itu berarti sumbernya. Ya, sumbernya nggak siap. Yang pertama itu ya, sumbernya nggak siap. Kemudian biasanya karena tidak siap ini, untuk agar pelaksanaan program covering biomasa ini tetap berjalan, PLN melakukan bypass skema tender. Dia memberikan kewenangan tender pengadaan itu ke perusahaan-perusahaan vendor-vendor yang jadi afiliasi ampuannya. Jadi belum ada itu perusahaan-perusahaan lain selain perusahaan milik PLN atau yang punya afiliasi ke PLN yang tangguh untuk melakukan. Ini vendor yang udah ada aja gitu. Vendor yang udah ada aja yang sangat dipercaya PLN, dan dia biasanya punya afiliasi dengan misalnya pensiunan PLN kerja di situ kayak gitu. Nah, itu rawan. Kami menyebutnya kerawanannya adalah vendor lock-in. Jadi keterkuncian hanya pada satu vendor. Nah, itu rawan kan di situ. Makanya dibutuhkan tuh, kalau mau menghidupkan pasar ya harus dihidupkan champion-champion lain selain yang punya afiliasi dengan PLN. Yang pertama itu. Yang kedua, karena ini dunia baru ya, maka gray zone atau zona abu-abu itu masih terlihat di sini, terutama ketika misalnya kayak ada perburuan rente itu kan PLN sudah menetapkan tuh cara-cara menghitung biomasa yang bisa masuk ke PLTU. Cara menghitungnya adalah pakai formulasi kalori. Tapi yang terjadi di lapangan adalah Spesifikasinya. ya, Spesifikasi dari biomasa itu sudah ditetapkan. Ada formulanya. kalori. Tapi yang terjadi di lapangan adalah yang digunakan tonase, rumus-rumus tonase. Tonase itu berat. Berat, masih berat. Volume ya. Volume dan biasanya kami waktu turun lapangan kami dapati itu praktik-praktik penyiraman air. Sorry, disebutkan dulu ini daerahnya di mana aja yang teman-teman turun. Di riset ini kami turun lapangannya itu ada di 2 lokasi PLTU ya, yaitu PLTU Indramayu di Jawa Barat dan PLTU Rembang di Jawa Tengah. Ini keduanya PLN yang punya ya? Ini keduanya yang dikelola oleh PLN, bukan swasta ya? Iya, PLN lewat PLN Nusantara Power seperti itu. Nah, kami temukan praktik itu masih ada tuh penyiraman saudasnya itu. Supaya berat ya? Supaya berat. Kemudian selain praktik penyiraman, kami juga menemukan di zona abu-abu ini praktik pungutan liar. Biasanya yang dilakukan oleh ini supir-supir truk yang mengangkut ini, dia kan ambil dari desa-desa, dari mebel-mebel di desa,
itu biasanya kena pungli Oh, ini di jalanan di jalanan oleh Nasional ini ya. oleh warga, oleh Karang Taruna kayak gitulah. Itu kami dapatkan juga, dan ya sistemnya belum tertata lah seperti itu karena masih gray zone. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kerawanan tentang deforestasi. Jadi ini yang paling rawan ya, karena kan kita bicara kayu ini kan jelas nggak mungkin 10,2 juta ton apa yang proyeksi PLN tentang demand shock itu bisa dicukupi hanya oleh industri mebel di Indonesia, kan nggak mungkin. Oh, maksudnya stoknya nggak akan cukup. Stoknya nggak akan cukup, otomatis kan di sini perlu entah ada potensi membuka hutan atau penambahan sumber-sumber kayu yang ada di hutan itu kan rawan atas deforestasi. Nah, ini kan perlu ditanggulangi juga, perlu PLN juga harus aware untuk masalah ini. Nggak cuma PLN sih, kita harus aware untuk masalah ini atas kebijakan, atas program covering biomasa ini, karena ada kerentanan tuh di situ, ada potensi deforestasi. Ada nggak sih kasus-kasus misalnya di luar negeri atau di mana gitu yang kemudian ternyata co-firing ini udah jauh nih dari transisi dan ternyata dia justru mengancam gitu, bahkan membuat rentan terhadap deforestasi dan sebagainya kayak gitu. Kalau kasus di luar negeri itu ada satu perusahaan di Amerika, itu namanya perusahaannya Enviva Incorporate. Dia merupakan perusahaan biomasa yang yang memproduksi biomasa dan mengklaim bahwa biomasa yang mereka produksi itu berasal dari lahan-lahan yang tidak deforestasi, jadi siap ditanami lagi gitu. Dan pokoknya klaim yang mereka angkat ini, si Enviva angkat ini, produknya itu ramah lingkungan seperti itu. Ini kan reputasi ya, kalau kita bicara ekonomi ini kan kita bicara soal reputasi, karena mereka sudah mengklaim ramah lingkungan itu tadi. Tapi permasalahannya belakangan ada investigasi yang dilakukan oleh Mongabay, kemudian ada keterangan yang disampaikan secara terbuka oleh whistleblower dari perusahaan tersebut bahwa klaim itu palsu. Yang dilakukan sebenarnya mereka merambah hutan juga, melakukan deforestasi di hutan di Amerika bagian tenggara kayak gitu. Itu ketahuannya dari siapa? Itu ketahuannya si Mongabay itu kan wartawannya itu pakai drone, pakai citra satelit ya, itu dia memotret kok ada deforestasi nih di bagian hutan Amerika Tenggara ini, siapa yang melakukan. Terus usut ternyata ketemu itu kegiatan bisnis dari Enviva Incorporation ini Yang masuk ke seluruh dunia untuk biomasa di seluruh dunia untuk transisi energi itu. Dan status hutannya itu bukan hutan yang ini hutan yang masih pure di Amerika itu. Nah, kan rawan ini, ada kerawanan kalau kita bicara soal pengolahan kayu itu kan. Ini ada kasus Enviva. Jangan sampai ya pemerintah kita yang sudah melaunching program co-firing biomasa di 52 PLTU ini juga terkena buntut yang sama, terkena kasus yang sama, deforestasi. Ini kan tujuan dari transisi energi kan untuk beralih dari energi kotor ke energi yang lebih bersih ya. Tapi jangan sampai peralihan dari energi kotor ke energi bersih ini justru mengorbankan hutan yang ada di Indonesia, karena beberapa hal yang ya salah satu yang kami cuplik di riset ini, ada praktek juga yang mengarah kayak gitu, kawan-kawan, yang mengarah ke deforestasi. Kami
dapatkan di ini apa di Rembang, konteksnya di Rembang ya. Ada satu kawasan hutan di Rembang itu milik perhutani memang. Jadi HTI ya, jelas HTI, hutan tanaman industri lah kayak gitu, milik perhutani. Dan perhutani itu juga sudah menaikkan kontrak dengan PLN untuk mensupport transisi energi, mensupport program co-firing biomasa ini. Mereka perhutani kerjasama dengan perusahaan, salah satu perusahaan lokal lah di sana. Dan di medianya perhutani itu rutin mereka sosialisasikan bahwa ini kami dengan perusahaan ini melakukan panen gamal kaliandra akasia. Kalau di konteks ini gamal pohon kaliandra jenis pohon yang punya nilai kalori lumayan tinggi lah kayak gitu, melakukan panen kaliandra kayak gitu. Terus ini untuk mensupport kebutuhan biomasa di PLN kayak gitu. Tapi setelah kami lakukan penelusuran ternyata nggak lari ke PLTU di kawasan itu. Gamal itu nggak lari ke PLTU itu, larinya keluar. Ada kebocoran kan di sini berarti. Bukan untuk itu. Iya, justru bukan itu, tapi narasi yang dibangun untuk kebutuhan domestik biomasa kayak gitu. Nah, ini kan ada narasi yang Tapi itu fakta fakta ya, bahwa itu ada ini hutan industri ya, tapi ya terus dibawa, ternyata nggak semuanya dibawa ke PLTU. Iya. Sebagian nggak tahu kemana ya. Sebagian dilarikan ke Arab kalau yang kami dapatkan di lapangan itu, di ekspor. Tapi ekspornya resmi berarti. Kami nggak meneliti sampai sana, tapi kami mengcapture bahwa ada kebocoran dari visi transisi energi di Indonesia. Kalau jenis biomasanya itu yang diekspor apa? Yang diekspor itu wood, kalau nggak salah wood pellet. Wood pellet. Iya. Tapi di Indonesia wood pellet justru nggak ada ya? Di Jawa, terutama di Jawa itu karena mesin di PLTU di Jawa itu masih mesin yang boiler yang jenis PC itu, dia nggak bisa bakar wood pellet, dia bisanya masih sawdust. Nah, kalau gini, kalau kita ngomongin soal kan berarti kan ada pengadaan ya, tadi malah itu ada, ini jadi agak, saya memahaminya juga makin agak rancu ya. Jadi di satu sisi ini transisi kan, ya kan, karena ya nggak mungkin nutup ya, di co-firing aja, di istilahnya di baurannya aja diganti gitu, ada di berapa persen gitu mengganti batu bara. Tapi kemudian co-firing itu ternyata tidak hanya soal limbah, sisa-sisa industri ya, malah jadi bersumber dari hutan yang ditanam. Tahulah itu namanya hutan tanaman industri ya. Ya biasanya itu kan buat kertas ya, buat industri apalagi mebel atau apa gitu kan. Nah, artinya ini bukan limbah lagi yang diambil ya, bukan limbah sawit, bukan limbah dari mebel, bukan limbah dari perusahaan pengolah kayu, tapi memang kayunya yang dibawa. Nah, itu bisa dianggap sebagai penyimpangan nggak? Atau di tempat lain, atau mungkin di negara lain ya, itu memang begitu, ada praktik yang menggunakan tidak hanya limbah saja, tapi juga adalah sumber dari kayu, yang genuine kayu yang dibawa ke PLTU itu. Ya, pilihan mau pakai limbah atau kayu itu kan biasanya ini Mas, ada pertimbangannya. Jelas pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomi. Kalau limbah itu lebih murah, kalau kayu itu perlu pengolahan lebih lanjut untuk dijual. Nah, di negara-negara lain itu biasanya sistem co-firing biomasanya mayoritas di limbah itu tadi, terutama di negara-negara Inggris itu jelas limbah, tapi karena mahal pemerintahnya ngasih subsidi di situ. Tapi legal juga ketika dia berasal dari hutan, tapi syaratnya hutan yang memang diproyeksikan untuk
komoditas-komoditas energi. Makanya ada satu klausul di RUPTL dan RUKN itu hutan tanaman energi. Jadi sumber dari bioenergi, kita menyebutnya masih bioenergi ya, belum biomasa. Itu berasal dari hutan tanaman energi. Ada klausul yang diparkirkan di situ di Indonesia untuk konteks Indonesia. Hutan tanaman energi ini nanti bisa aplikasinya ya, bisa dalam bentuk misalnya kayak kebun sawit. Kebun sawit itu nanti dijadikan produk akhirnya adalah biofuel. Itu masuknya hutan tanaman energi. Kemudian kalau yang biomasa itu 3 kayu itu tadi, gamal, kaliandra, akasia, kayu-kayu yang punya nilai kalori tinggi. Itu masuknya sebenarnya masuk 2 klasifikasi, itu bisa hutan tanaman industri, bisa hutan tanaman energi. Tapi sekarang kan ada moratorium HTI ya, hutan tanaman industri yang Maksudnya muncul tidak akan ada izin baru. soal HTI ini yang muncul hutan tanaman energi ini. Atau HTI-nya numpang di tanaman energinya numpang di HTI-nya. Ya, bisa kayak gitu juga, ada modus-modus kayak gitulah kalau soal perizinan kan kayak gitu. Nah, yang menarik ada komoditas-komoditas biomasa yang berasal dari hutan tanaman energi di Indonesia ini justru tidak difungsikan untuk mendukung program co-firing atau apapun itu, program transisi energi di dalam negeri, tapi justru lari ke luar negeri. Pemain-pemainnya itu justru masuk buat transisi orang. Yang tercatat, yang jejaring CSO catat itu salah satunya ada di Jepang dan Korea. Itu banyak yang ambil dari Indonesia untuk transisi energinya di sana, di Jepang dan Korea. Dan yang kami temukan ini di Arab sana, di Kuwait ya gitu. Di riset ini kami menemukan ada yang lari ke sana. Berarti di Indonesia itu ya karena dia baru, belum ada sistem gitu ya, termasuk masuknya dibatasi. Kalau saya ingat kan misalnya kayak minyak goreng itu ya, sawit dulu yang ribut pemenuhan kebutuhan lokal dulu sekian persen, baru boleh diekspor kan. Jadi istilahnya apa itu ya, kewajiban aku lupa namanya itu istilahnya, kewajiban perusahaan-perusahaan ini untuk memasok dulu ke lokal. Kalau udah terpenuhi baru dia DMO ya istilahnya. Nah ini kan nggak ada DMO-nya. Nah karena tadi ya makin ya artinya gimana ya, makin lebar ininya peluang, resiko macam-macam nih resikonya. Ini resikonya dari pertama sampai di akhir nih. Nah makanya ada tawaran di riset ini, tawaran standarisasi, tawaran framework lah yang kami tawarkan di riset ini. Tentang apa? Karena gitu, tentang ketertelusuran atau traceability dari komoditas biomasa ini. Oh ininya sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Ada 3 hal kalau yang coba kami tawarkan di sini. Kami coba develop sederhana lah 3 hal itu adalah traceability atau ketertelusuran dari biomasa. Dimensinya itu yang pertama adalah dimensi geografis. Geografis itu diambil dari mana dia asalnya itu. Kemudian wilayahnya itu kan gampang kalau mau mendevelop dimensi geografis ini. Kemudian rantai pengusahaan atau chain of custody, siapa saja pemainnya, perusahaan itu punya tier-tier kan. Nah itu siapa saja pemainnya hingga sampai ke level pembakaran di PLTU itu kan juga bisa dilacak. Misalnya dari mebel sampai ke PLTU itu kan mebel ke pengepul ke stockpile ke stockpile yang lebih besar di perusahaan mana, kemudian diangkut sampai ke PLTU, itu kan bisa dilacak sebenarnya perizinannya kayak gitu. Yang ketiga dimensi tentang perubahan fisik. Perubahan fisik itu dari kayu, misalnya kayu gelondongan itu berubah jadi mebel, sisanya berubah jadi wood pellet atau wood chip atau mungkin sawdust, itu kan bisa dilacak juga. Atau dari kebun sawit, ada batang sawitnya lari kemana, udah ada pasarnya sendiri kan, batangnya itu jadi wood pellet, wood chip, sawdust, itu kan bisa dilacak juga. Nah 3 dimensi ini yang kemudian kami coba propose ke PLN dan Kementerian ESDM selaku
pelaksana ya, selaku pelaksana. Ini bisa loh sebenarnya kita antisipasi dengan menerapkan derajat ketertelusuran ini kayak gitu yang kemudian kami coba tawarkan. Ya sebenarnya Indonesia punya satu sistem di kehutanan itu SVLK ya, tentang sertifikasi kayu. Tentang sertifikasi kayu. Nah, itu bisa juga dikembangkan dengan mekanisme traceability ini. Jadi nggak cuma kayu tapi ke bentuk-bentuk yang lain kan kayak gitu. Kalau kita bicara perubahan fisik itu kan ke bentuk-bentuk yang lain kayunya. Kan bisa dilacak juga sebenarnya. Terus ada nggak sih respon, misalnya kemarin kan sempat sudah ini ya mendiseminasikan hasil riset ini gitu kan. Iya. Ada beberapa, saya lihat juga ada beberapa pihak yang turut serta, misalnya PLN-FP dan sebagainya. Gimana sih tanggapannya terhadap traceability gitu kan? Karena itu kan juga tadi kebalik lagi, takutnya nih ada deforestasi kalau misalnya demand shock gitu tetap ada kayak gitu. Kalau secara kelembagaan ya PLN-EP ini juga memang punya fokus juga terkait deforestasi ini. Makanya beberapa kali kami diseminasi ke rekan-rekan di PLN-EP, mereka selalu meng-highlight soal deforestasinya. Jadi kalau konteksnya di Indonesia, kerawanannya sampai kayak gimana Mas, kayak gitu pertanyaannya. Kemudian ini kalau kita mau mendevelop satu ketertelusuran ini sampai ke level ke tier yang berapa, tier pertama, tier kedua, karena kan ada permasalahan visibilitas dari vendor-vendornya ini ya, dari pelaku-pelakunya ini harus sampai ke berapa agar bisa dilakukan integrity due diligence yang robust kayak gitu. Nah, positif, mayoritas tanggapannya positif karena memang ini dibutuhkan dalam konteks Indonesia ya. Tapi kembali lagi, permasalahan klasik di Indonesia kan bukan soal satu institusi memberi tanggapan hangat ke hasil riset yang kita kerjakan, tapi permasalahannya adalah ada ego-ego sektoral tiap institusi gitu loh. Ini program misalnya wajib dari pemerintah, tapi tiap-tiap institusi misalnya ESDM, terus PLN, terus kehutanan, Kementerian Kehutanan itu kan punya ego-ego sektoral masing-masing, dan ini yang sebenarnya perlu ya, masih jadi permasalahan klasik di Indonesia sih, bisa enggaknya untuk menerapkan mekanisme-mekanisme kayak gini. Termasuk traceability ini harus dilakukan oleh siapa? Ya. Demikian perbincangan kita sore ini. Kalau teman-teman mau melihat hasil riset, membaca-baca, dan masih mempertanyakan banyak hal, terutama tadi traceability, bisa cek di Release TI dan menyimak podcast ini. Sampai jumpa di podcast Ngopi Sore selanjutnya.